Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah konseling pendekatan Islam, di mana materi hari ini adalah dinamika kehidupan manusia. Nah, di mana kelompok 3 saya sendiri Wila Anggraini dengan NIM 1930 1080 91 dan rekan saya Rizka Marlina dengan NIM 1930 10 80 69 dan rekan saya Tika Sylvia dengan NIM 1930 10 80 82. Nah, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Ira Oktarini MPD, di mana kami dari lokal BKC semester 5. Baiklah, di mana kami kelompok 3 akan membahas 4 pembahasan. Yang dimana yang pertama kami akan membahas pengertian dinamika kehidupan manusia. Yang kedua kami akan membahas tentang terjadinya dinamika kehidupan manusia. Yang keempat kami membahas tentang penyebab manusia bermasalah menurut Islam. Yang keempat, kami akan membahas tentang problem solving. Nah, yang pertama itu saya akan bahas tentang pengertian dinamika kehidupan manusia, di mana dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang. Dinamika merupakan lawan dari kata statiti, yang berarti diam, tetap. Manusia sebagai makhluk yang berpikir akan selalu mengalami perkembangan dalam hidupnya. Karena manusia telah diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ia berikan kecuali pada manusia, yaitu hati dan pikiran. Dengan anugerah tersebut, hal yang tidak terfikirkan oleh orang sebelumnya bisa mungkin menjadi terjadi. Karena manusia telah diberi anugerah yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kecuali pada manusia, dan seperti yang ada diberikan dalam contoh, hal-hal yaitu seperti hati dan pikiran. Baik, selanjutnya akan membahas tentang terjadinya dinamika kehidupan manusia. Dalam menjalankan kehidupannya, kita dapat melihat dimensi-dimensi kehidupan manusia. Yang dimana yang pertama itu yaitu dimensi keindividualan. Yang dimana keindividualan adalah menurut lisan individu sebagai seorang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian adanya dimensi kesosialan. Nah, dimana itu adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, yang senang berkumpul dan berkelompok, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sifat sosialitas menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan yang sewajarnya. Kemudian adanya dimensi kesusilaan. Nah, di mana pengertian susila dapat diartikan sebagai kepantasan yang tinggi dapat masyarakat yang dalam masyarakatnya menyangkut kemasyarakatan yang menyangkut kesusilaan terkait dengan etika dan etiket. Kemudian ada dimensi keberagaman yang artinya adalah pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius sesuai dengan pandangan manusia sebagai makhluk Tuhan. Maka adanya dimensi-dimensi keberagaman. Baiklah, saya Tika Sylvia dengan NIM 1930 10 80 82 akan membacakan materi. Baiklah, saya Tika Sylvia akan melanjutkan materi yang C, yaitu penyebab manusia bermasalah menurut Islam. Yang pertama, manusia adalah amat zalim dan amat bodoh, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72, yang berarti sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat. Manusia itu suka menganiaya diri sendiri, dalam arti mempunyai sikap yang suka membangkang dan tak mau taat dan tunduk terhadap ajaran agama sehingga merugikan dirinya. Daftar manusia juga telah diberi amanat oleh Allah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tapi mereka berkhianat terhadap amanat tersebut dan tidak mau melaksanakannya dengan baik, sehingga menimbulkan malapetaka kepada dirinya, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang banyak membantah dan menentang ajaran agama, sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Kahfi ayat 54, yang berarti, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan.
Manusia telah diberikan alat-alat potensial seperti panca indera, akal, pikiran, dan lainnya, tapi digunakan untuk membantah dan menentang ajaran Tuhannya. Jika manusia mampu memanfaatkan potensinya dengan seoptimal mungkin, maka kebahagiaan akan datang kepada manusia itu baik dunia dan akhirat. Yang ketiga, manusia itu berpikir tergesa-gesa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Yang keempat, manusia itu sering mengingkari nikmat Allah. Manusia telah diberikan bermacam-macam nikmat oleh Allah agar disyukuri. Baiklah, saya Rizka Marlina akan membacakan materi tentang problem solving. D. Problem solving. Menurut Marzono dan kawan-kawan, tahun 1988, problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Terminologi problem solving digunakan secara ekstensif dalam psikologi kognitif untuk mendeskripsikan semua bentuk dari kesadaran atau pengertian atau kognisi. Jadi, istilah pemecahan masalah secara umum dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengambilan keputusan dalam rangka problem solving adalah 1. Pengumpulan fakta atau data atau informasi. Sebagian mengemukakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah. Pengumpulan fakta-fakta dan data. 2. Menemukan berbagai alternatif tindakan. Setelah permasalahan dapat tergambar secara baik, maka langkah selanjutnya adalah menemukan berbagai alternatif tindakan yang diduga dapat atau mampu mengentaskan permasalahan yang ada. 3. Memilih atau menentukan alternatif tindakan yang ada. Sebagian mengemukakan terdapat 7 langkah yang dapat ditempuh dalam memilih atau menentukan tindakan. 4. Implementasi dan evaluasi. Langkah selanjutnya setelah menentukan alternatif tindakan adalah mengimplementasikannya. 5. Berdoa. Segala usaha atau ikhtiar yang dilakukan tidak akan ada artinya jika tidak diiringi dengan doa.